Terus kita harus gimana dong? Apa kita pasrah karena wasitnya lagi sibuk beresin berkas pengunduran diri? Enggak. Halo teman-teman para pemirsa dan subscribers YouTube Maro Channel. Kita sekarang mau membahas tentang konspirasi bos OJK yang mundur dan efeknya terhadap nasabah yang galbay. Di dua video di waktu 2 hari yang lalu, saya pernah membahas mengenai hal ini, di mana pengawasan OJK akan berkurang terhadap galbay pinjol karena memang mereka sedang sibuk untuk memperbaiki internal mereka, memperbaiki sistem mereka, bahkan untuk menyelamatkan ekonomi makro supaya mereka mendapat muka di hadapan para penguasa, presiden, dan bahkan dunia internasional. Ternyata efeknya benar-benar terjadi mulai ketua OJK yang lama mundur. Karena masa transisi ini ada begitu banyak efek yang bisa memicu perubahan besar di balik perlakuan para debt collector pinjol. Di video sebelumnya saya sudah pernah juga membahas tentang hal ini, bahwa akan terjadi perubahan besar terhadap yang gagal bayar. Dan saya di video tersebut menyatakan teman-teman jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah ciut nyali Anda, dan jangan pernah down mental Anda. Karena memang di sini akan terjadi adu jotos yang semakin besar. Walaupun galbay akan semakin aman. Karena galbay semakin aman, maka takutlah para debt collector pinjol ini, mereka menggunakan kesempatan ini di mana pengawasan dari OJK tidak terlalu menyorot kepada yang galbay atau bahkan berkurang, atau bahkan sama sekali untuk beberapa waktu yang galbay ini tidak akan diperhatikan oleh OJK. Oleh karena itu mereka akan mengejar terus Anda sebelum peraturan baru yang akan dibuat lebih menekan mereka lagi. Oleh karena itu, apa efeknya bagi kalian? Bagaimana cara kalian untuk menjaga diri, untuk tetap galbay ke depannya, supaya kalian jangan terbawa arus permainan oleh para debt collector pinjol yang menggunakan kesempatan, kondisi, dan keadaan ini untuk menekan kalian sebisa-bisanya atau sehabis-habisnya. Oleh karena itu, simak video ini dari awal sampai selesai supaya Anda selalu dibekali dengan kekuatan, dengan booster mental, dengan strategi-strategi yang jitu. Dan terutama bagi kalian yang belum paham dan belum tahu caranya, masih takut-takut galbay, silahkan gabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini, kalian akan aman galbay, bahkan sangat aman. Semua strategi galbay akan kalian dapatkan di sini. Semua booster mental yang kuat akan kalian dapatkan di sini. Support dan dukungan dari teman-teman kalian yang sudah galbay dan sudah berpengalaman akan kalian dapatkan di sini. Karena semua yang di grup ini sudah pernah alami pengalaman seperti yang Anda rasakan sekarang. Dan mereka sudah melewati itu semua. Jadi sekarang mereka tidak mempan lagi untuk diteror-teror, untuk ditakut-takuti, dikirimi hoaks-hoaks, dikirimi penagihan-penagihan yang mengancam-ancam. Tidak takut lagi. Jadi kalau kalian masuk ke grup ini, kalian pun akan terpengaruh dengan para senior-senior galbay yang ada di grup ini, dan mereka tentu akan memberikan tips, booster mental, dan juga support bagi kalian. Jadi silakan masuk ke grup WA dan Facebook P3N supaya kalian jangan ketakutan, mental kalian jangan down, kalian tidak stres lagi, kalian tidak bertanya lagi, "Bang, tolong Bang, saya diteror, Bang, katanya saya akan didatangi ke rumah, dananya akan dijemput, saya akan dipidanakan." Tidak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat mental kalian down. Oleh karena itu, silahkan masuk ke grup WA dan Facebook P3N lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini supaya masalah galbay kalian semuanya selesai dan teratasi. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita. Di balik drama kursi jabatan OJK, ada satu kenyataan pahit buat kita para pejuang galbay. Sadar nggak sih kalian bahwa debt collector pinjol itu belakangan ini makin brutal? Penagihan mereka itu makin nggak masuk akal, makin berani. Karena memang pengawasan OJK pada saat ini sedang tidak mengarah kepada mereka. Karena ada beberapa poin yang harus diselesaikan dulu oleh para elit OJK. Internal mereka, masalah crowdy, dan juga masalah ekonomi makro, dan menarik perhatian para investor. Dan ternyata ini bukan kebetulan. Ada kaitannya erat dengan kursi OJK yang lagi goyang. Dengan cara kerja yang makin haus darah, maka para debt collector ini akan semakin gencar, akan berusaha untuk menekan kalian sebisa-bisanya, sehabis-habisnya, semasif-masifnya, sekuat-kuatnya.
Ini terjadi dan sudah terbukti kepada banyak follower saya. Mereka sudah menyatakan bahwa mereka benar-benar diteror habis-habisan di grup-grup Galbay, di kolom-kolom komentar video saya, bahkan yang japri langsung ke saya. Seperti salah satu contoh komenan yang saya tampilkan di layar ini, Anda bisa lihat seperti ini. Hari ini saya benar-benar babak belur diserang oleh debt collector lewat WA, bahkan ke WA kantor. Mereka benar-benar habis-habisan ya, benar-benar barbar. Sepertinya debt collector pinjol makin ganas dan nggak segan-segan mengancam-ngancam. Padahal mereka juga menyebutkan nama aplikasinya. Lapor OJK juga tidak segampang yang dipikirkan. Iya betul, ini memang terjadi. Dan ini sudah mulai kelihatan. Kita lihat faktanya dulu. Kenapa ini terjadi? Pak Mahendra Siregar itu bukan orang sembarangan. Beliau mundur karena tanggung jawab moral. IHSG kita anjlok. Pasar modal kita merah membara. Secara jantan beliau bilang, saya mundur. Tapi di birokrasi kita, mundurnya pejabat itu nggak kayak kita keluar dari grup WA atau dari grup Facebook. Klik saja langsung hilang atau langsung keluar. Itu nggak bisa. Bukan seperti itu dan nggak segampang itu dan nggak sesederhana itu. Ada proses yang namanya demisioner. Artinya, beliau sudah menyatakan berhenti, tapi sebelum Presiden tanda tangan Kepres, keputusan Presiden yang baru, beliau harus tetap di sana. Tujuannya apa? Tujuannya supaya beliau bisa jadi pelaksana tugas, jadi pengaman agar kantor nggak kosong, jadi pengawal supaya undang-undang dan peraturan yang beliau buat semasa beliau menjabat itu tidak langsung berubah total atau tidak langsung jatuh total. Nah, disinilah letak strateginya. Mundur tapi belum. Inilah yang menciptakan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di mata publik, termasuk para debt collector ini tadi. Jadi OJK sekarang itu lagi fokus 100% buat nyelamatin bursa saham, nyelamatin investor asing, nyelamatin muka pemerintah di mata dunia. Dan tebak siapa yang terlupakan? Kalian yang terlupakan. Kalian nasabah Galbay Pinjol yang terlupakan, yang selalu kena teror. Kalian tidak diperhatikan lagi. Karena mereka fokus pengawasannya itu sudah mengarah ke hal yang lebih penting. Jadi fokus pengawasan OJK itu secara tidak langsung kepada kalian lagi bocor. Bukan hanya bocor sih, bahkan sama sekali kalian tidak diawasi lagi untuk beberapa waktu. Jadi debt collector akan melakukan kesempatan ini sebaik-baik mungkin untuk menghantam para nasabah supaya bisa bayar. Dan celah inilah yang dipakai perusahaan pinjol untuk pesta pora, untuk mencari target bayar sebanyak-banyaknya. Kenapa debt collector pinjol makin berani? Ada 3 alasan jahat di balik ini semua. Pertama, mereka mau kejar tayang sebelum bos baru. Nah, sekarang ada PLT Ketua OJK baru, yaitu Ibu Friderika. Biasanya, pemimpin baru itu bakal tancap gas buat cari muka di depan publik. Pinjol-pinjol ini takut kalau nanti Ibu Friderika ini bikin aturan baru yang lebih galak lagi. Misalnya, debt collector dilarang datang ke rumah, atau bunga dipotong lagi. Atau ada aturan baru lagi yang benar-benar membatasi debt collector, atau benar-benar menindak debt collector apabila mereka melakukan kesalahan dalam melakukan penagihan. Jadi instruksi dari kantor pinjol itu ke debt collectornya sekarang adalah, contohnya, sikat semua nasabah sekarang juga, mumpung bos lamanya lagi transisi dan bos barunya belum efektif pegang kendali. Itulah yang sedang mereka lakukan sekarang. Mereka sedang mengambil kesempatan dalam kesempitan atau kesempatan dalam masa transisi. Yang kedua, sentimen investor. IHSG anjlok. Itu artinya kepercayaan investor turun. Perusahaan pinjol itu butuh modal dari investor. Kalau mereka nggak bisa nunjukin uang masuk yang besar atau pencapaian yang besar atau laba yang besar dari penagihan nasabah Galbay, maka para investor ini akan kabur. Bahkan kemungkinan bisa menarik dana mereka yang sudah masuk ke pinjol. Jadi ini sangat berpengaruh sekali kepada ketahanan pinjolnya sendiri atau eksistensi pinjolnya sendiri. Jadi brutalnya debt collector sekarang itu adalah bentuk kepanikan perusahaan pinjol sendiri. Mereka lagi berdarah-darah sekarang ini. Mereka lagi berjuang sekuat-kuatnya sekarang ini. Karena posisi, kondisi, dan keadaan mereka sekarang ini sedang benar-benar terancam. Dan mereka menggunakan kesempatan kekosongan pengawasan ini untuk menyelamatkan diri dengan cara menekan nasabah semasif-masifnya dan sekuat-kuatnya.
Intinya mereka mau cari duit buat nutupin laporan keuangan mereka supaya mereka tidak terkena likuidasi atau pembubaran. Jadi teman-teman, saya ingatkan, meskipun Pak Mahendra mundur, Undang-Undang P2SK dan POJK penagihan itu tidak mati. Itu tetap berlaku. Debt collector tetap bisa dipidanakan, tetap bisa dilaporkan, bahkan tetap bisa dipermasalahkan apabila mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang melanggar aturan undang-undang bahkan hukum. Oleh karena itu, jangan takut walaupun debt collector memanfaatkan berita mundurnya pimpinan OJK ini buat bikin kalian mentalnya drop. Jangan takut, jangan khawatir. Tidak usah mundur. Justru kita lebih melihat lagi bahwa ini adalah benar-benar kesempatan. Kalau ada debt collector yang mau datang ke rumah kalian, dia bilang saya mau datang, silakan datang. Saya sudah siapkan hadiah untuk Anda. Katakan seperti itu. Kalau Anda mengatakan seperti itu kepada debt collector, coba debt collector mana yang tidak ciut nyalinya. Seandainya Anda debt collector, lalu Anda mengancam seorang nasabah, Anda mengatakan saya akan datang ke rumah Anda. Lalu nasabahnya mengatakan kepada Anda, silahkan datang, saya sudah siapkan hadiah untuk Anda. Pasti Anda berpikir ya, pasti Anda langsung pusing 7 keliling ya, hadiah apa? Nggak mungkin dong hadiah yang mewah ya kan? Nggak mungkin dong hadiah yang menyenangkan ya kan? Jangan-jangan yang disiapkan itu adalah parang panjang ya kan? Atau racun cyanida gitu ya. Oke, lanjut. Jadi perusahaan pinjol itu pintar. Mereka tahu OJK lagi masa transisi. Fokus OJK sekarang itu lagi terpecah 100% ke pasar modal. Perlindungan konsumen retail kayak masalah pinjol ini itu jadi nomor sekian. Bahkan mungkin untuk beberapa waktu mereka tidak akan perhatikan dulu. Nah, di saat pengawasan lagi kendor, disinilah debt collector itu disuruh tancap gas. Mereka mau bersih-bersih tagihan sebelum pimpinan OJK yang baru, Ibu Friderika ini resmi memegang kendali penuh dan membuat peraturan baru tentang penagihan dan juga tentang pinjol. Mereka takut kalau nanti ketua OJK yang baru ini bikin aturan yang lebih galak, bikin aturan yang lebih strict lagi terhadap DC. Mereka nggak bisa nagih lagi. Jadi, mumpung pimpinannya lagi transisi, kalian disikat habis-habisan sekarang. Nah, untuk itu kalian juga harus benar-benar siap untuk bertempur. Jangan takut. Jangan bilang, saya takut bang, saya takut kalau saya didatangi, saya takut data saya disebar, saya takut kalau nanti saya dipidanakan. Tidak ada seperti itu. Justru kalau Anda seperti itu, mereka akan semakin menjadi-jadi, semakin senang, bahkan mereka akan semakin semangat untuk menyerang kalian. Tapi kalau kalian berani, kalian tidak takut gertakan, itu tidak akan mempan kepada kalian. Mereka akan berpikir 10 kali untuk meneror kalian. Tapi ingat, itu cuman gertakan. Kalau kalian mempan digertak, mereka akan maju. Kalau kalian tidak mempan, mereka akan mundur. Mereka tidak akan berani kepada kalian. Tinggal begitu saja sebenarnya ya. Ini masalah move, kata orang Medan. POJK nomor 10 dan aturan perlindungan konsumen itu tetap berlaku. Jangan mau dibohongi pakai narasi-narasi politik, berita-berita hoaks murahan, kalimat-kalimat yang seolah-olah membuat kalian benar-benar ketakutan. Jangan. Kalian harus lebih berani daripada debt collector supaya kalian jangan diinjak-injak. Terus kita harus gimana dong? Apa kita pasrah karena wasitnya lagi sibuk beresin berkas pengunduran diri? Enggak. Justru di masa transisi ini kalian harus makin pintar. Kalau debt collector datang ke rumah atau neror kalian pakai bahasa binatang, kalian rekam, kalian screenshot, kirim pengaduannya ke OJK lewat 157 atau ke website OJK langsung. Walaupun pimpinannya lagi transisi, staf administrasinya masih kerja. Laporan kalian itu tetap akan masuk ke sistem walaupun agak terlambat nantinya. Kedua, sadari bahwa mundurnya Pak Mahendra ini adalah sinyal kalau ekonomi lagi nggak baik-baik sekarang ini. Kalau ekonomi lagi sulit, wajar kalau kalian nggak punya uang buat bayar, ya kan? Jangan kalian memaksakan diri kalian untuk mencari dana talangan, gali lubang tutup lubang, pinjam sana-sini, jangan. Apalagi sampai jual-jual aset hanya karena pinjol yang tidak penting ini. Ingat, pimpinan OJK saja bisa mundur demi keselamatan karirnya. Masa kalian nggak bisa berhenti sejenak buat nyelamatin hidup kalian? Ya, supaya kalian jangan menghabiskan duit kalian untuk membayar-bayar pinjol yang tidak penting itu, sampai mengancam dana kalian sendiri atau bahkan makanan sehari-hari kalian pun sampai terancam. Jangan jadi seperti itu, jangan mau. Jadi buat kalian yang lagi galbay sekarang ini, jangan panik. Dengan drama di atas maupun dengan perlakuan-perlakuan para debt collector pinjol, apapun yang mereka lakukan, jangan mau ikut
main. Jangan mau masuk ke dalam permainan dan terbawa arus. Mau ketua OJK mundur, mau ketuanya yang baru bagaimana, mau debt collectornya semakin brutal. Tidak ada pengaruhnya sebenarnya, sama saja. Justru ini kesempatan bagi kalian untuk melawan balik. Tugas kita tetap sama. Kuatkan mental, kalau debt collector makin brutal, kalian hantam terus. Karena mereka merasa tidak ada wasit. Justru kalau tidak ada wasit, ya kesempatan bagi kalian. Karena secara hukum kalian menang. Secara kondisi kalian menang. Kalau debt collector datang ke rumah kalian, itu rumah-rumah kalian. Kuasa ada di tangan kalian. Apapun yang mau kalian lakukan di rumah kalian, itu terserah kalian. Handphone kalian, ketika kalian diteror, itu diteror ke handphone kalian. Mau kalian blokir kek, mau kalian spam kek, mau kalian masukkan ke tong sampah kek, itu terserah kalian. Jadi nggak usah takut, nggak ada alasan bagi kalian sebenarnya untuk takut kepada para debt collector. Justru kalian akan semakin tegak berdiri dan hajar debt collector mulai sekarang. Habis-habisnya kita main. Gitu ya teman-teman. Jangan takut-takut, jangan cengeng lah. Karena orang-orang cengeng itu tidak akan mampu bertahan. Jadi Anda siapkan senjatanya, yaitu mental baja. Dan lihat, mereka pasti mundur kok. Saya sudah 10 tahun kerja di finance, 3 tahun saya jadi edukator galbay. Memang begitulah. Kalau kalian berani, debt collector tidak akan berani. Debt collector itu pengecut semua. Serius, saya katakan debt collector itu pengecut semua yang sok-sok berani. Karena didorong-dorong dari kantor. Kalau mereka memang benar-benar berani, memang benar-benar punya kekuatan dan kemampuan, mereka nggak akan jadi debt collector. Mereka nggak akan jadi pesuruh-pesuruh pinjol-pinjol ini. Terus terang saya katakan kepada kalian, 13 tahun saya mengenal para debt collector. Tidak seperti itu. Mereka itu sebenarnya takut. Jadi, masa transisi ini adalah ujian buat kita. Jangan biarkan ketidakpastian di OJK ini membuat kalian semakin terpojok, semakin depresi, semakin stres. Justru ini adalah kesempatan bagi kalian untuk melawan balik. OJK boleh lagi transisi, tapi harga diri kalian adalah harga mati. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalian harus berdiri tegak untuk membela harga diri kalian. Masalah duit tidak ada. Itu bukan merendahkan harga diri kalian. Tapi perlakuan para debt collector yang semena-mena, itu yang bisa membuat harga diri kalian jatuh. Satu pesan saya untuk teman-teman. Kalau mereka makin brutal, kita harus makin vokal. Jangan takut. Itu yang perlu teman-teman pahami. Jadi, semoga ke depannya teman-teman tidak pernah terpengaruh lagi dengan permainan-permainan yang dibuat oleh para debt collector pinjol supaya kalian takut, supaya kalian mentalnya down, supaya kalian bayar. Jangan. Jadi, itu teman-teman. Yang mau saya sampaikan, tetap semangat, jangan pernah takut, jangan pernah kendor, karena masalah keuangan itu hanyalah masalah data. Tapi harga diri Anda dan perut Anda itulah yang perlu Anda utamakan. Jangan hanya karena pinjol hidup Anda jadi sia-sia, Anda jadi ketakutan, Anda jadi stres, mental Anda down, keluarga jadi terabaikan. Oke, semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.